Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Halo Bang. Ya, Bang Robi. Saya tanya dulu Bang Robi, Anda Muslim Bang? Ya, Muslim. Iya Bang. Gimana Bang? Ngongsi pacai dulu Bang ya. Muslim nggak boleh nih ngongsi pacai ya? Oh, boleh Bang. Nggak boleh Bang. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka Anda termasuk golongan dari mereka. Tidak boleh. Haram Anda boleh mengucapkan ngongsi pacai. Itu tapi kalau tahun baru Bang. iya, tahun baru itu cuman boleh. angpaunya yang halal Bang. Enggak, Bang, itu kalau angpaunya, Bang, kalau duit, kalau kalian dikasih duitnya, halal. Makanya kalian kan sering demo-demo Bang. Demo, haram mengucapkan gongsi pacai, tapi kalau dikasih duit diem. Oke. Sekarang Boleh, saya mau tanya kepada Anda nih. Abang, Anda sering nonton channel ini Bang? Sering Ya? Sering ya? Sering. Oke, apa yang mau Anda tanggapi Bang? Silakan. Apa ya Bang ya? Coba Bang, apa kira Bang? Saya lupa juga. Kenapa Anda nonton channel saya, tetapi di detik yang sama Anda masih percaya agama Islam? Karena kalau agama itu kan keyakinan saja Bang. Yakin aja, namanya juga kan teologi kan. Jadi dia hanya keyakinan saja, jadi nggak bisa diilmiahkan gitu. Berarti Anda masih percaya dengan Muhammad, sekalipun Muhammad melakukan hal-hal sedemikian rupa yang sudah saya sebutkan itu. Semuanya Bang, jadi agama itu kan namanya, di dunia ini kan ada banyak tuh. Ada namanya teologi, ada namanya teknologi. Oke, coba gini saja. Neurologi. Apa yang agama Anda itu kategorinya itu teologi Bang. Dalam teologi itu apa itu ada teologi? namanya itu keyakinan. Jadi keyakinan itu setiap orang punya keyakinan. Jadi segala hal yang mustahil apabila dia yakin ya sudah. Oke. Namanya juga teologi, namanya juga agama kan. Jadi agama itu kan pengertian teologi itu apa? Ada yang pasti gitu Bang. Pengertian daripada teologi. Ya. Gak ngerti. Gimana Bang? Gimana? Anda tadi berkata bahwa teologi itu kan sebuah keyakinan. Salah, teologi kok keyakinan. Coba, apa definisi daripada teologi? Teologi itu bahasa apa sih? Kita bukan ini Bang ya, tentang kuliah ya, tapi saya akan jelaskan. Jadi kalau definisi ini yang saya sebut, teman-teman yang penting yakin. Itu adalah ilmu yang membahas atau apa? Yang mengeksplor tentang agama gitu Bang. Salah. Gini, makanya saya jelasin. Teologi itu berasal dari dulu ya. Lalu mau imlekan dulu. Sini kuain lu. Pantesan saja Anda ini tiap hari kerjanya cuman pokoknya imani saja. Teman-teman, teologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, theos dan logos. Apa itu theos dan logos? Teologi itu adalah logika kita tentang sang theos, begitu loh. Membuat melogikakan atau mengekspresikan bentuk pengertian pemahaman akan sang logos. Begitu. Anda bikin definisi sendiri. Memang mereka ini selain suka menyolong suku kata dan mereka membuat definisi sendiri, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada Adi Syahputra. Oke. Ya, selamat malam Adi Syahputra. Ya, malam Bang. Ya. Anda Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Oh, nyalakan kamera Bang.
Nggak berani lah bang, turun aja lah menurut saya bang. Saya pun kurang ngerti kalau Islam bang. Maksudnya? Ya maksudnya saya memang percaya Islam. Ya percaya. Tapi Iya, kan makanya kan sering ku bilang bang, Anda Islam itu karena Anda tidak ngerti agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, pasti Anda murtad. Kan nggak ngaku kan? Nah, janganlah berkeras hatimu. Kan sudah saya bilang tadi. Anda pun sudah membuat pengakuan. Sebentar bang, sebentar. Anda sudah membuat pengakuan kan kalau Anda nggak ngerti agama Islam kan? Iya. Nah itulah alasanmu kenapa masih Islam. Udah, itulah alasanmu kenapa masih Islam. Saya turunkan dulu. Ya. Oke, kita kasih naik ada tap layar dulu teman-teman ya, kenceng-kencengin dulu tap layar dulu. Kenapa teman-teman mereka masih memilih agama itu? Karena mereka tidak mengetahui isi daripada ajaran agama tersebut. Seandainya mereka tahu, seketika mereka akan murtad. Ya. Oke, kita kasih naik ada Jamal Dafro. Oke, Jamal Dafro terpental, teman-teman. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Dia udah biasa naik nih si Alif Abdurrahman. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Selamat malam. Selamat malam, Alif Abdurrahman. Gimana kabarmu, Alif? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Bang Edis bagaimana? Puji Tuhan sehat nih. Apalagi sekarang lagi Imlekan ini, jadi semakin segar dan ceria. Ya, ini gimana? Bang, saya pengen tuntaskan dulu tentang konsep ketuhanannya Bang Edis ini kayak gimana? Karena beda dengan Kristen-Kristen lainnya gitu. Konsep ketuhanan. Emang ketuhanan itu coba jelaskan kepada saya. Coba jelasin sama saya dulu ketuhanan itu apa? Karena nggak ada loh istilah ketuhanan itu belum pernah ada. Itu istilah-istilah yang dibikin-bikin belakangan ini sama orang-orang seperti kalian nih. Coba. Baik di dalam begini Bang, kalau di Islam ya Bang, ketuhanan itu ada di definisinya nih. Bukan sebelum kita Bang, kalau ngomong tuh pelan-pelan gini. Coba jelaskan dulu kepada saya apa itu ketuhanan. Ketuhanan adalah begitu. Setahu saya Bang ya, yang ada itu begini. Yang ada itu ya. Keadilan, ada definisinya. Kemudian kesabaran, ada definisinya. Kalau ketuhanan itu sama dengan keairan. Apa keairan itu? Ini coba jangan bikin kosakata baru gitu loh. Nggak ada ketuhanan itu apa ketuhanan itu? Coba jelaskan dulu Mas saya. Ya itu yang mau saya jelaskan kalau di Islam ini Bang. Definisi Tuhan itu ada di surat Al-Ikhlas. Itu Anda bukan tahu, definisi. Oke, coba bacakan kepada saya. Itu ketuhanannya. Coba definisikan, coba bacakan kepada saya. Artinya aja ya Bang. Tuhan itu Esa. Dialah Allah yang ada Bang. Gini sebentar. Di dalam Al-Quran tidak ada Tuhan itu Esa. Di dalam Al-Quran bahkan nggak ada kata Tuhan. Di dalam Al-Quran itu ada kul huwallahu ahad. Ilah itu Tuhan artinya Bang. Bang, di situ tidak ada kata ilah, yang ada Allah. Ya Allah itu namanya, nama Tuhan tersebut. Ilah kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Nggak ada Bang di situ Tuhan, jangan mengada-ngada. Di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Allah. Allah itu dikatakan di dalam Al-Ikhlas tersebut adalah ahad. Betul? Betul. Di surat inilah Bang, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh, Tuhannya manusia, ilahin. Apa arti dari Rabbin nas? Ilahin nas. Robina juga ada, gimana sih? Coba baca surat Al-Ikhlas, Ana coba. Qul a'udzu birabbin nas. Robbinas, apa arti Robbinas? Nggak ada Robbinas Bang. Nggak ada sih. Coba baca ulangin, coba. A'udzu birabbin nas. Robbinas, betul. Robbinas, betul nggak? Ada nggak? Anda nggak hafal surat An-Nas tapi Anda seolah-olah hafal gitu. Bentar, kita tunjukin dulu ya. Sebentar. Nggak ada katanya Robbinas. Memang berat ini dia nih ya. Malikin nas, ilahin nas. Sabar. Coba cari. Sabar, tenang ya. Surat An-Nas. Oke. Kita buka di sini. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ya, sudah kelihatan ya sekarang? Di sini ada kata kul, betul?
Betul, katakanlah. Qul auzu, betul? Nah ini ada kata Rabbi, betul? Qul a'udzu birabbin nas. Oh ya. Betul, Bang. Betul nggak ada kata Rabbinas? Betul. Nah, apa arti daripada Rabbinas? Coba terjemahannya apa itu, Bang? Katakanlah, aku berlindung pada Tuhannya manusia ya. Iya, dan ini sebenarnya bukan Tuhan tapi Tuan. Ya, kan itu kan Rob kan artinya pemelihara, itu ada pemelihara kan, pemilik. Ini loh Tuhan. Tadi kamu bilang Tuhan kok. Tuhan Ya, kan kamu bilang Tuhan. Berarti Allah Tuhannya manusia. Ya betul. Nggak, kita ke Rob arti pemilik apa tadi itu? Pemilik. Tuhan juga bisa. Oke, baik. Kita bahas tentang Allah ya. Gini, Bang, kita bahas ke konsep Tuhannya Bang Edi sini. Oke, baik. Karena berbeda dengan Kristen lainnya Ya kan. memang berbeda. Kalau sama ya agama kita sama, beda Bang, beda. Nah, coba jelaskan Bang. Begini ya, perbedaan ya Tuhan Anda dengan Tuhan kami itu begini. Kalau Tuhan kami itu bisa menyatakan keberadaannya. Begitu. Nah, kalau Tuhan kalian itu tidak bisa menyatakan keberadaannya. Makanya Tuhan kalian itu berasal daripada imajinasi ya, itu si M. Makanya kata Aisyah pernah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, jadi kesimpulannya Tuhan kalian itu pekerjaannya adalah menuruti hawa nafsu dari si M. Yang ke situ Bang. Berarti intinya Tuhan. Sebentar, saya tanya dulu. Tenang dulu, Alif. Tuhannya Bang Edis menjelma jadi manusia gitu kan. Begini. Karena Bagaimana? Kelihatan Bagaimana? Gitu. Ya, mau saya jelaskan kan? Mau saya jelaskan? Oke. Ya, betul. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini menyatakan keberadaannya? Nah, caranya itu dengan cara dia mengutus Sang Firman atau anaknya menjadi manusia. Seperti itu. Nah, ketika Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia, dia itu disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi, kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia itu adalah kehadiran daripada Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi di mana ada Yesus, disitulah Allah berada, disitulah Allah hadir di tengah-tengah manusia. Makanya kami itu mengenal dengan istilah yang namanya Shekinah. Shekinah itu artinya Tuhan berkemah di tengah-tengah manusia. Begitu. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan. Di mana ada Yesus, di situ ada hidup yang kekal. Begitu. Ya, maksudnya menjelma jadi manusia, bukan yang menjelma menjadi manusia itu gini saya jelasin. Bukan begitu. Gini, bukan menjelma sebenarnya ya, mengambil rupa gitu. Sebagai yang menjadi manusia, yang mengambil rupa menjadi manusia itu adalah Sang Logos, begitu. Bapa di surga, dia tetap berada di surga. Dia tidak pernah menjelma menjadi manusia. Bapa di surga itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Jadi yang turun menjadi manusia itu adalah Dafar atau Sang Firman. Begitu. Nah, Sang Firman itu Yesus utusan yang menjelaskan tentang Tuhan Bapa di surga gitu, Bang. Iya, mencerminkan. Ya. Jadi Yesus adalah dia yang mengejawantahkan Bapa di surga itu. Jadi melihat Yesus itu sama seperti melihat Bapa di surga. Mendengar Yesus itu sama seperti mendengar Bapa di surga. Yesus gitu. Begitu. Dijelaskan sama Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, kayak bukan gitu. Nabi Isa, Bang. Nabi Isa itu adanya di dalam Al-Quran. Itu produksi produksi Arab Saudi. Bang, saya nggak pakai Yesus. Loh. Gimana sih? Yesus sama dengan Musa nggak, Bang? Sebagai utusan. Bentar, jangan lari kemana-mana. Anda kan bertanya dulu tentang konsep ketuhanan. Ketuhanan Anda bahasa tadi kan. Gini, Bang. Jadi kepada siapa kami bertuhan atau bertuan? Yaitu kepada Yesus. Karena bertuhan kepada Yesus itu sejatinya adalah bertuhan kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan daripada dia. Begitu, Bang. Jadi kalau kami yang menjelaskan tentang Tuhan atau dia kalau kami dipimpin gimana, Bang? Kalau kami dipimpin oleh Yesus, itu ya sebenarnya kami itu lagi dipimpin oleh Bapa di surga. Kalau kami bertuhan kepada Yesus, ya kami itu sebenarnya bertuhan kepada Bapa di surga. Begitu.
Berarti kalau saya bilang Bang Edis ini mirip dengan Muslim. Muslim juga menganggap Salah. Nabi Muhammad itu yang menjelaskan tentang Tuhan. Kalau kita mendengarkan Nabi Muhammad Ya, sama dengan cuman bedanya kalau kalian bertuhan kepada Tuhannya orang-orang penyembah berhala Quraisy. Coba nih, kita mau jujur-jujuran ya, gini. Sebentar. Gini pelan-pelan ya. Saya mau membahas yang di situ, Bang. Kamu ketakutan kalau Ada dibahas salah. agamamu. Inilah teman-teman. Mereka kalau bertanya nomor 1, kalau ditanya langsung mau lapor polisi. Iya, kita selesaikan dulu Bang kalau pembahasan Bang Edis ini. Bisa nanti ke situ. Cuma selesaikan Gini, dulu yang Bang Edis Alif. ini gimana sebenarnya. Alif, coba dengerin Salib. Gini. Dulu waktu Muhammad sebelum berumur 40 kan dia belum jadi nabi kan? Betul nggak? Betul. Nggak? Oke. Waktu dia sebelum berumur 40, pertanyaan saya sama kamu, dia melakukan ritual keagamaan nggak? Saya kurang tahu ya, Bang. Nah, langsung meninggal kan kamu kalau ditanya itu. Gini. Kan Mr. M, kita bikin aja Mr. M ya, gini. Mr. M itu kan, enggak, suaramu kok menggema. Tenang dulu, tenang. Suaramu menggema loh. Nah, Nabi Muhammad tidak menyembah berhala Bang pada saat dia sebelum jadi nabi. Tenang. Kamu ini kalau ditanya agamamu kayak ada yang kamu sembunyikan loh. Kenapa sih kamu menyembunyikan sesuatu? Quraisy itu padan Bang, ada menyembah berhala tapi Nabi Iya, Muhammad tidak. makanya tenang dulu. Gini. Kan dia itu kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Ya, yang pada saat itu pagan ya Bang. Oke, orang-orang Quraisy itu adalah kan para penyembah berhala. Setuju nggak? Betul. Oke. Waktu mereka para menyembah berhala itu, mereka mengucapkan itu nggak? Labbaik Allahumma labbaik sambil keliling-keliling Ka'bah, sambil tawaf di Ka'bah. Saya nggak tahu Bang. Bagaimana cara penyembah? Inilah kamu ini pura-pura. Gini, yang saya jelaskan. Nah, gantian ngomong Alif. Kamu ini menyembunyikan sesuatu, dengar. Menurut sumber dari agama itu sendiri, agama itu maksudnya agama Islam ya. Orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka melakukan ritual agama mereka di Ka'bah. Setuju? Ya, betul. Oke, mereka tawaf. Mereka tawaf di Ka'bah, setuju? Setuju. Ada yang sampai telanjang. Oke, Tapi mereka tawaf. Muhammad tidak mengikuti itu. Ya, mereka tawaf sambil telanjang. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, waktu itu mereka sedang mempraktekkan ajaran agama penyembah berhala di situ, setuju? Setuju. Nah, itulah yang diterusin oleh nabimu itu. Cuman, sebentar, dipoles dikatakan inilah ajaran agama sebelumnya. Itulah fitnah yang nyata. Dan tiadalah nabimu itu melainkan adalah seorang pembawa fitnah yang nyata. Tapi sebentar, saya mau kasih tahu gini. Memang betul yang dikatakan Bang Edis kalau Nabi Muhammad itu di lingkungannya pada saat itu kaum Quraisy itu menyembah berhala. Nah, kenapa? Makanya saya bilang agamamu itu agamamu itu aslinya adalah telur. Gini, agamamu itu adalah telur atau anak pinak dari agama orang-orang Quraisy. Enggak Bang. Anda gimana itu? Itu fakta membuktikan Oke, saya tanya dulu ke Bang Edis nih tentang Nabi Muhammad. Bukankah pada saat Fathul Mekah Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menghancurkan berhala-berhala yang ditinggalin satu namanya Hajar Aswad. Makanya sekarang kalian kalau dulu berhala-berhalanya banyak, ada macam batu. Loh, ini loh. Saya kasih tunjuk ya. Dulu mereka itu suka menyembah batu. Nih, saya tunjukkan sama kamu hadisnya ya. Nih, hadis. Nih. Ya, kebiasaan sebentar ya. Sabar. Nih, saya tunjukkan kepada kamu hadisnya. Oh, belum tahu dia saudara-saudara ya. Nih. Nih ya, saya balikan. Nih. Kelihatan di sini ya? Kelihatan? Nah, besok teman-teman kita udah pakai pakai iPad biar nggak kecil. Gini, lihat nih. Perhatikan nih. Ya. Kebiasaan kaum Quraisy membawa batu untuk disembah berakar dari penyimpangan ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang dirintis oleh Amr bin Luhai yang membawa berhala seperti Hubal ke Mekah. Mereka membawa batu-batu itu dari tanah haram sebagai penghormatan saat bepergian yang kemudian disembah sebagai perantara nih ya. Nih hadis-hadisnya ada nih. Nih. Bagaimana mereka? Nih, kita bacakan saja ya nih. Amr bin Luhai nih. Nih ya.
Amr bin Luhai orang pertama sejak bangsa Arab sembah berhala. Bentar, kita hapus dulu iklan-iklan ini ya. Nih, di dalam hadis-hadis dikatakan begini, bahwasanya mereka itu biasa membawa batu. Nih, Amr bin Luhai adalah orang pertama. Saya bacakan dulu, tenang, Bang. Tenang. Ya. Mereka berkata nih, ya, Amr bin Luhai pergi ke Mekah dari negeri Syam untuk sebuah keperluan. Saat tiba di Ma'arib, daerah di Balqa, Amr bin Luhai melihat orang-orang Al-Malik sedang menyembah berhala. Nah, mereka berkata kepada Amr bin Luhai bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan hujan jika mereka memintanya. Patung-patung itu juga bisa melindungi mereka saat mereka membutuhkannya. Nah, Amr bin Luhai pun meminta agar mereka diberi satu patung untuk dibawanya ke tanah Mekah, agar orang-orang juga bisa meminta pertolongannya. Lalu mereka memberi Amr bin Luhai sebuah patung yang bernama Hubal. Ini hadisnya nih. Sesungguhnya aku melihat patung-patung semisal ini disembah di negeri para nabi Syam dan seterusnya. Nih. Jadi Amr bin Luhai itu dan orang-orang Quraisy memang biasa mereka nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, nih ya, Nabi Muhammad pernah berkata, aku pernah melihat Amr bin Luhai, nih ya, ususnya terus dan seterusnya nih ya. Nih, jadi jelas mereka itu biasa membawa batu dan ditaruh di Ka'bah untuk disembah. Nah, sekarang tinggal satu namanya batu hitam. Nah, itulah yang kalian sembah-sembah sekarang. Ada sejak kapan, Bang? Apakah yang bawa itu tapi siapa namanya? Lufa. Siapa tadi namanya? Amr bin Luhai. Berhala. Amr bin Luhai. Apakah dia yang membawa batu Hajar Aswad? Ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Berarti Anda cocok logi. Gini. Enggak cocok logi, gini. Sebentar, gini. Anda tahu nggak dulu, sebentar. Dulu waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, apakah Ka'bah itu langsung dijadikan tempat penyembahan? Apakah pada saat jadi nabi pertama gini, kiblat kalian pertama kali itu apa? Masjidil Aqsa. Oke. Kenapa? Coba Anda jelaskan. Kenapa Muhammad dan para pengikutnya tidak langsung menjadikan tempat itu sebagai kiblat? Saya kurang tahu, Bang. Saya awam. Awam saja Anda naik ke sini. Saya jelaskan sekarang enggak. Gini, secara logis, gini aja. Anda setuju nggak bahwa tahu ya, Bang? Cerita yang gini, saya tahu. kalau kita ngomong tuh satu-satu, Alif. Gini. Di Laksa itu ya perintah Tuhan. Tenang. Kita ngomong satu-satu, Alif. Kita ngomong satu-satu. Ya, sama kaum. Kita ngomong satu-satu gini. Kenapa dia tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat penyembahan? Jadi sebenarnya Muhammad dan para sahabatnya tahu bahwa tempat itu adalah tempat penyembahan berhala. Setuju? Nah, ini Anda jangan malu-malu lah. Anda jangan malu-malu mengakui fakta. Gini, kenapa mereka itu tidak sejak awal menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan? Karena mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah penyembahan berhala orang-orang Quraisy pada saat itu. Setuju? Kalau saya mendengar di perspektif Bang di sini kayak seolah-olah kiblatnya itu ditentukan sama Muslim. Kaum Muslim pada saat itu. Oke, jelaskan kepada saya kenapa tidak sejak awal Muhammad menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan. Itu benar juga mungkin karena ada berhala jadi Allah tidak memerintahkan ke situ dulu. Nah, kenapa? Kok kiblatnya ngikut-ngikut orang Yahudi? Ya, kalau masalah itu saya kurang itu. Jadi di sini makanya saya bilang gini, Alif, begini. Makanya saya bilang begini. Sebenarnya kembali ke konsepnya kalau sini ketuanya kayak gimana? Ya ini konsep ketuhananmu itu gini loh, konsep ketuhananmu itu bertelur daripada ajaran orang-orang Quraisy. Yakni orang-orang para penyembah berhulu. Lalu kalian tempel-tempeli bahwa itu adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya. Inilah fitnah yang nyata. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya mengajarkan gitu, mengajarkan putar-putar batu, sembah-sembah batu, nggak ada. Itu namanya fitnah yang nyata. Jadi saya berkata kepada kamu begini, Alif, begini. Omongan saya sama kamu begini. Coba mulai sekarang ya, di hari yang baik ini kamu sudah waktunya ganti Tuhan. Jangan lagi kamu menuhankan Mr. M,
Jangan lagi kamu menuhankan Mr. M yang menuhankan Allah yang sesungguhnya adalah Mr. M, ya. Kita balik ke topik utama bang. Ya, dah itu aja ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kenapa sebenarnya Allah itu adalah sesungguhnya adalah Mr. M? Kenapa? Karena menurut Aisyah pekerjaan jangan ditutup kameramu. Lari saudara. Ya. Oke, kita kasih naik sekarang ada Fatih Muzir. Oke, Fatih Muzir. Ya, selamat malam saudara Fatih Muzir. Oke, Muslim nih dia. Bang Fatih Muzir, Anda Muslim, Bang? Iya. Oke. Ini dari bendera-bendera. Oh, dari Malaysia. Bang, kalau dari bendera-benderanya itu ini tidak sedang bubar-bubarin ini ya, acara kegiatan budaya ataupun agama lain ya? Tidak, saya orang Muslim. Bukan, Bang. Saya pernah dengar, Bang, bahwa ada oknum. Saya bilang oknum ya, Bang ya, tidak semua. Sekarang saya mau tanya, Bang, di sana sedang gongsi facai? Iya, sekarang di Malaysia gongsi facai. Oke, pasti rame ya Bang ya. Oke. Biasanya Bang, pada hari-hari besar seperti ini, biasanya ada aja umat-umat, terutama dari umat Muslim ya. Ada disensor dikit ya Bang ya. Itu biasanya seneng yang ganggu. Atau mengatakan gongsi facai itu haram, tidak boleh gongsi facaian. Saya mau tanya Bang, apakah di Malaysia ada seperti itu Bang? Ada? Di Malaysia kita melihat perbezaan sama ada benda itu berkaitan dengan akidah, agama ataupun tidak. Kalau tahun baru Cina itu tidak bersangkut dengan kepercayaan karut ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita boleh menyambutnya sebagai adat. Oke, yang mau saya tanyakan begini Bang, ada nggak di Malaysia orang-orang Islam yang mengomong begitu bahwasanya gongsi facai itu haram gitu, ada nggak? Di Malaysia, kalau gongsi facai tak ada, tapi kalau Christmas ada. Sebab dia berkaitan dengan tahun baru Cina. Oke, baiklah. Apa dia tahun baru Cina? Dia tahun baru betul. Baik, jadi begini Bang, ya puji syukurlah kalau misalnya nggak ada. Kalau di negeri Indonesia itu ada Bang, ya ada aja orang-orang kayak begitu. Pokoknya setiap ada sesuatu yang lain dia pasti ngomong aja terus pasti. Kalau ada Natalan haram, ya kan? Haram, jangan ikut Natalan, haram. Tapi kalau dikasih duit, itu halal. Kalau duitnya itu halal kalau duitnya. Yang begitu. Saya ikut sedikit video-video Edis, Bang Edis. Gimana Bang? Okey, jadi saya tengok Bang Edis menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menyanggah, menanggapi Islam Muslim itu sendiri. Setuju? Betul, setuju Bang. Okey. Tapi saya bagi tahu, kalaulah ini persoalan telurnya, soalan dasarnya. Kalau Al-Quran itu sendiri setelah dipersetujui daripada Muhammad atau sendiri ataupun daripada Allah Ta'ala, itu persoalan akarnya kita kena selesaikan dahulu. Jadi menurut Edis bahawa Nabi Muhammad itu menulis sendiri Al-Quran itu. Baik. Ataupun bagaimana? Baik. Sepanjang saya belajar Al-Quran Bang ya, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada indikasi bahwa Muhammad menulis Al-Quran. Tidak ada. Bahkan Bang ya, kalau saya ditanya, pernahkah Muhammad disuruh menulis Al-Quran? Tidak pernah. Jadi di dalam ayat Al-Quran belum pernah ada perintah ya Muhammad ataupun ya Rasul, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Nggak ada. Nggak pernah ada. Makanya waktu saya belajar di dalam buku Sirah Nabawiyah, justru penulisan Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada waktu itu ada seorang Khulafaur Rasyidin, namanya itu adalah Abu Bakar. Dia berkata kepada Umar ibnu Khattab tentang upaya untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya ini adalah sebuah perkara yang haram karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Tambah bingung lagi kan? Bukan, pokoknya mereka menulis berdasarkan apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad.
ataupun Oke. mereka menulis berdasarkan apa yang mereka datang daripada akal mereka sendiri. Oke, apakah pernah Muhammad memerintahkan untuk menulis Al-Quran? Sudah tentu. Sekarang Oke, coba dalilnya, Bang. Dalilnya dulu, Bang. Kita tidak boleh berasumsi. Persoalannya. Begini, Bang, kita tidak boleh berasumsi. Harus ada sumber atau dasarnya. Coba di mana Muhammad menyuruh Persoalannya di dalam menulis Al-Quran itu terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu seperti Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi dari mana mereka mendapat cerita itu? Daripada dari Alkitabnya orang Kristen. Jadi kalau Nabi Muhammad atau orang-orang Arab ini mereka berbahasa Arab, sedangkan Alkitabnya orang Kristen ini daripada bahasa Hebrew. Dari jawapan ini pernah dituduh semasa zaman Nabi bahawa Nabi Muhammad mengambil Al-Quran daripada kitab-kitab Nabi bangsa lain, sedangkan kitab Injil dan kitab Torah berbahasa Nasrani dan berbahasa Hebrew. Oke, itulah sebabnya Muhammad pernah menyuruh seseorang yang bernama Zaid belajar bahasa Hebrew. Mau saya tunjukkan dalilnya? Adakah Nabi Muhammad sendiri boleh berbahasa Hebrew? Iya, bukan dia, tetapi sahabatnya disuruh belajar bahasa Hebrew. Untuk apa? Nih, saya tunjukkan Pada waktu ya. bila itu? Pada Baik. waktu bila itu? Oke, tunjuk. Saya tunjukkan ya. Nih. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad memang menyuruh seseorang belajar bahasa Hebrew. Ya, tujuannya apa? Ya, kita tahu. Perhatikan. Nih ya. Oke. Terlihat ya, Bang ya. Saat Nabi perintahkan Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Yahudi. Kita lihat hadisnya ya. Zaid bin Sabit adalah salah seorang sahabat yang cerdas dan cakap. Karena itulah Nabi Muhammad mempercayakan posisi penulis wahyu. Nih. Jadi penulis wahyu adalah siapa? Zaid bin Sabit. Nah, tiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad mendiktikannya kepada Zaid bin Sabit. Zaid kemudian langsung menghafal dan menuliskannya ke pelepah kurma, kulit hewan, batu, dan lainnya. Nah, di samping itu, sebentar ya. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menugaskan Zaid bin Sabit untuk menulis surat-surat untuknya. Nabi mendikte dan kemudian menuliskannya. Nah, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Ternyata Zaid bin Sabit ini disuruh belajar nih. Nabi Muhammad pernah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari aksara Wahyudi. Oke. Jadi kalau Anda berkata bahwa Muhammad kan tidak mengerti belajar bahasa mereka, kitab mereka juga kan berbahasa Wahyudi Hebrew. Nah, ternyata disuruh temannya untuk belajar bahasa itu dan orang tersebut langsung menulis wahyu. Sebentar. Saya tunjukkan pula. Nih, silakan. Jawapan dalam Al-Quran. Silakan. Tap-tap layar teman-teman, kencengin teman-teman, tap-tap layar, share-share ya, biar nggak Dor. Nanti ku kasih Bang satu contoh ayat di dalam Alkitab kami yang ditiru oleh kitab kalian. Oke, sekejap. Saya bagi dulu satu contoh. Ya, silakan. Oke, dalam surah Al-Ankabut Silakan. sendiri mengatakan, nampak tak? Coba baca aja Bang, dibaca saja. Okey, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab pun sebelumnya dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Kalau demikian tentulah orang-orang yang batil itu ragu. Jadi ayat ni surah Al-Ankabut. Ayat ke-48, boleh buka. Ya, saya tahu ayat itu, ayat baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Muhammad memang tidak pernah menulis Al-Quran. Setuju? Ada dalilnya kan? Satu lagi ayat. Sebentar, Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran, setuju? Iya. Oke. Tetapi dia menyuruh seseorang menuliskan wahyu itu. Namanya adalah Zaid bin Sabit tadi, setuju? Oke. Nah, Zaid bin Sabit ini ternyata disuruh oleh dia untuk belajar bahasa Hebrew, setuju? Tidak. Loh, udah saya baca. Dia belajar bahasa Hebrew. Sebentar. Bukan untuk Betul tidak Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit belajar bahasa Hebrew? Oke. Ada sejarahnya. Oke. Nah, ternyata dia jugalah yang menulis Al-Quran. Setuju? Antara sahabat yang menulis Al-Quran. Nah, makanya kalau ada Alkitab berbahasa Hebrew yang bercerita tentang Musa, bercerita tentang Abraham dan lain sebagainya, kemudian muncul kitab berbahasa Arab bercerita hal yang sama,
Ya, semua orang yang berakal sudah tahu asal usulnya dari mana. Satu lagi ayat boleh saya baca? Satu lagi ayat. Silakan. Okey, surah An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu asing. Sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Baik. Orang Quraisy menuduh Nabi belajar daripada orang asing. Allah jawab bahawa seorang yang dituduh bukan Arab fasih. Oke. Baik. Jadi menurut ayat tersebut, ayat 103. baik, saya tahu ayat tersebut. Jadi ayat tersebut berbicara mengenai tuduhan orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, bahwasanya Bukan sezaman saja, sampai sekarang tuduhan itu. iya, tapi kan konteksnya gini, konteksnya kan itu berbicara tentang pada waktu itu ada kejadian apa, setuju nggak? Iya, tapi Pada sampai waktu sekarang itu- orang menuduh seperti Edis TV melakukan tuduhan dan Allah menjawab dalam Al-Quran sendiri. Baik, baik. Apa jawaban Al-Quran? Jawapan Al-Quran tadi 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya. Oke, apa Padahal jawaban? bahasa orang yang mereka tuduhkan itu asing. Oke, Sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. baik. Jadi Al-Quran menjawab, bagaimana kamu tuduh bahwasanya Nabi Muhammad belajar dari orang asing tersebut, sementara dia saja berbahasa asing. Sedang Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas, betul nggak? Betul? Nah, Betul? berarti logikanya Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Allahu Somad. Apa arti Somad? Yang maha segalanya terbergantung pada dia. Mana? Coba. Bergantung. Arti mana Somad? Mana? Coba. Saya akan bacakan. Apa arti Okey, Somad? sekejap ya? saya buka. Saya Okey. buka. Kita akan tunjuk ya apa. Sebenarnya mereka tidak tahu apa itu Somad ya. Bentar. Tempat bergantung segala sesuatu. Nampak? Oke. Iya, itu adalah menurut penafsiran. Aslinya nih sebentar ya kita akan tunjukkan. Yang maha sempurna. Oke. Oke lah. Tapi oke ini sajalah. Nanti kalau Somad mereka bisa ngeles. Gini, jangan Somad. Gini. Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Tadi Anda berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Setuju? Ada nggak orang Arab yang ngerti Alif Lam Mim? Bahkan Muhammad tahu nggak apa arti Alif Lam Mim? Betul dia bahasa Arab, tapi daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Apa artinya? kalam mulut Nabi Muhammad sendiri. Apa artinya? Maksud dia Alif Lam Mim itu adalah satu makna yang Allah saja yang lebih mengetahui maksud dia. Loh, kalau begitu untuk apa diturunkan kepada manusia? Coba buka surat Yusuf. Zalikal Gini, kitabula. sebentar. Jangan tengok satu ayat. Sebentar. Alif Lam Mim, Zalikal Fatih. kitabula raiba Fatih, fihi, hudan coba Fatih. lil muttaqin. Coba bukakan dulu surat Yusuf ayat yang kedua. Surat Yusuf ayat yang kedua buka dulu, bacakan. Surah Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya? Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya menggunakan akal. Apa tujuan Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kamu memahaminya menggunakan Supaya akal. kamu memahaminya. Ingat, agar kamu paham. Setuju? Oke, saya ulang satu kali lagi. Agar kamu paham, atau agar kamu tak paham? Agar kamu memahaminya. Oke, coba apa arti Alif Lam Mim? Okey. Okey, sekarang ni. Okay, Berah. sekarang ni saya punya isu asal dia adalah okey, Al-Quran ni adakah daripada pencipta ataupun daripada Nabi Muhammad sendiri? Bang, gini Bang, Setuju? sebentar Ini Bang Fatih. soalan Gini. dasar saya Kita kita harus bedakan dogma dengan kajian ilmiah. Kalau yang namanya dogma, itu nanti tidak akan mungkin bisa kita perdebatkan. Kita membahas hal-hal yang bersifat logika. Setuju? Okey, di dalam Al-Quran ada sejarah nabi-nabi atau tidak? Nah, itu semua berasal daripada Alkitab atau kitabnya orang Kristen dan Yahudi. Okey, saya membukakan satu kisah semasa sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum dia ada kerajaan. Atau gini saja Bang, mau nggak kita ambil satu contoh bagaimana sesungguhnya kitab Anda hanya mengutip-ngutip apa yang tertulis dalam Alkitabnya orang Kristen. Mau? Saya kasih contoh? Boleh? Baik. Coba buka Quran surat
Surat Toha. Surat Toha. Ya, surat Sekejap, Toha. Surat Toha ayat. Sebentar ya. Saya bukakan dulu surat Toha. Ayat yang sebentar. Sabar ya. Pelan-pelan, Bang. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Kisah Nabi Musa. Oke. Di situ dimulai dengan kata-kata apa? Wahal ataka adi Musa. Bahasa ini saja, Bang. Bahasa Melayu saja. Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Dan sudahkah sampai kepadamu Muhammad wahai kisah Musa? Terus? Sekejap ya. Sampai ayat berapa nih? Kita baca terus saja dulu, terus Nur. Nanti saya tunjukkan asal muasalnya itu dari mana. Oh, saya sambil menunjukkan sumbernya ya, sebentar. Saya sambil menunjukkan sumbernya itu dari mana. Anda baca di situ, saya baca di sini ya, sebentar. Biar kita hingga berapa? 9 hingga berapa supaya saya senang untuk cari rujukannya. 9 sampai 15 coba ya. Oke. Oke. Dari mana sebenarnya apa yang ada di dalam kitabmu itu berasal? Dari sini. Coba. Baca. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan. Gini Bang. Abang baca dulu punya Bang, saya baca punya saya. Nanti saya tunjukkan bahwa apa yang Abang baca itu asalnya dari sini. Ini Keluaran pasal keempat ya. Oke, saya bacakan dulu. Ketika dia melihat api. Sebentar Bang, oke. Lalu berkata, Sebentar. Saya akan bacakan dulu apa yang tertulis di sini ya. Saya akan bacakan, nih ya. Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus baca yang tadi, punya Anda baca? Baca punya Anda tadi? Ketika dia melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya atau mendapat petunjuk di situ. Oke, saya baca ini. Stop ya. Sebentar. Di sini dikatakan, ada nyala api keluar dari semak, lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke, baca lagi. Baca punya Anda. Malah ketika dia mendatanginya, dia dipanggil, wahai Musa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggallah kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Oke, tanggalkanlah sandalmu. Baik, di sini dikatakan ya, perhatikan di sini dikatakan, nih, lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Mirip nggak? Oke. Iya sebenarnya dari sini, Bang. Ini makanya Zaid itu disuruh belajar bahasa Ibrani itu ya buat nyontek ini, Bang. Lanjut lagi. Zaid tadi katanya disuruh belajar bahasa Hebrew. Iya, ini kan Ibrani. Ini sekarang ada daripada mana? Injil. Bang, ini kitab Keluaran, Bang. Ini kitab bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu adalah Hebrew. Makanya disuruh belajar ini biar bisa nyontek. Terus baca lagi, baca terus. Dan aku ayat 13 ke apa? Terus. Dan aku telah memilihmu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Oke, terus? Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, aku hampir menyembunyikannya supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya. Nggak nyambung kan? Kenapa ini apa? Ini kita apa sekarang? Kenapa Allah menyuruh-nyuruh malah ngurusin hari kiamat? Kan nggak nyambung diskusinya. Kenapa Allah berkata kepada Musa, sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat? Kan nggak nyambung. Oke, terus baca terus, nggak apa-apa, baca terus nggak apa-apa. Memang diselip-selipin begitu biar beda, kelihatan sama kan. Terus coba baca dulu. Habis ayat 15. Ya, terus nggak apa-apa. 16-nya. Sekejap.
Maka jangan sekali-kali engkau dihalangi daripadanya hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan yang mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Oke, Dan terus. apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Stop. Musa? Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Saya bacakan. Keluaran pasal yang keempat. Lalu sahut Musa. Ini kan konteksnya Tuhan itu mengutus Musa agar menghadap kepada Firaun. Nah, kenapa menghadap kepada Firaun kok malah ngurusin hari kiamat? Baik. Perhatikan ya. Lalu sahut Musa. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Aduh, kena peringatan lagi nih. Oke. Memang. Sebentar, sabar. Itu kita sebentar. kita Taurat je, kita Sabar, ke. Bang. Kena peringatan kita, Bang. Sebentar. Ini kenapa sih ya? Sebentar, Bang. Oke, ini ya. Nih. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Coba baca di sana. Dia berkata, ini tongkatku, aku bertongkat padanya dan aku menggunakannya untuk memukul daun bagi kambingku dan ada lagi kegunaan lain padanya. Terus. Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Oke, baca ini. Maka dia pun Lemparkanlah itu ke melemparkannya. tanah. Setuju? Okey. Terus? Baca. Maka dia pun melemparkannya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak cepat. Terus. Maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Terus. Habis dah ayat sampai 20. Terus kita baca terus. Masih banyak itu. Tetapi firman Okey, Tuhan nanti kepadanya, ulurkanlah tanganmu Okey, dan sekarang peganglah ni ekornya. Okey, sekarang ni kamu mengatakan kita setuju bahawa ada persamaan dalam Al-Quran dengan apa? Iya, Kita makanya saya sekarang. bilang, Bang, kitab Anda berasal dari sini. Sumbernya dari sini, Bang. Bukan dari wahyu, dari nyontek. Itu. Mau-mau aja dikerjain kita, Bang. Dari wahyu dari Nanti mana? tunggu sekejap. Silakan. Tunggu sekejap. Sekejap apa lagi, Bang? Hancurlah rasa hatiku, cintamu hanya sekejap. Inilah susah kita, Bang. Apalagi, Okey, Bang, yang surah ditunda-tunda, Al-Maryam. Bang. Aduh, sulit ini. Jadi, Bang, intinya sudah kita dapati bahwa saya sudah baca semua itu, Bang. Al-Quran sudah saya baca, saya periksa semua. Saya baca juga Alkitab, saya baca semua. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang ada di tanganmu itu, Bang, sesungguhnya hanyalah mengutip-ngutip ataupun meniru-niru apa yang ada di dalam kitab kami. Banyak, Itu Bang. adalah satu tuduhan. 7 kurang lebih, Itu Bang. adalah satu 70%. Dengar Idis. Tadi saya sudah baca dalam ayat Quran tadi bahawa tuduhan ni bukan baru. Bahawa orang daripada dulu lagi dia telah tuduh Nabi Muhammad ambil. Sedangkan tadi kita katakan bahawa Nabi Muhammad ni dia keluarkan dalam bahasa Arab. Bukan melalui Zaid tadi, tapi melalui mulut dia. Baik. Tuduhan Okey, sekarang ni tersebut tahu tak sebentar, macam mana sebentar. sahabat tulis Al-Quran? Saya tanggapi Tahu dulu. tak macam mana sahabat tulis Al-Quran? Saya bantah dulu, Bang. Saya bantah dulu. Okey. Tuduhan itu dibantah oleh dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Bantahannya begini. Bagaimana kamu tuduh bahwasanya Quran ini diajari oleh mereka? Sedang mereka itu berbahasa asing. Sementara Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Ternyata setelah kita periksa Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ternyata Quran bukan bahasa Arab Sekarang yang jelas. ni kita membacanya di dalam bahasa Malaysia. Betul. Okey. Kita membaca maknanya dalam bahasa Baik, Malaysia dengan cuba. bahasa Malaysia. Baik. Tapi adakah bunyinya sama kalau dalam bahasa Hebrew ke dalam bahasa Arab? Sudah Baik. tentu dia Coba bunyinya sekarang lain. saya Bahasanya tanya lain. kepada Anda. Jadi tidak ada boleh tiru di situ. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Coba Anda artikan di dalam bahasa Arab apa itu alif lam mim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Apa? Okey, sekarang ni ketika raja tahu tak kisah masa raja Nabi perintahkan Jafar bin Abi Talib woi jadi berjumpa pusing Raja Najasyi. dengar cerita ente. Nanti dulu. Woi jadi pusing Semasa- ini. Bagaimana Anda berputar-putar terus? Bukan. Okey, nanti dulu. Tadi satu Mana? cerita bahawa dalam Al-Quran sendiri kita telah buktikan bahawa dalam Al-Quran tadi terkandung apa yang ada dalam kitab. Sedangkan kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah belajar.
daripada kitab tadi. Telah dijawab dalam Al-Quran. Iya, dia menyuruh orang lain yang bernama Zaid bin Sabit untuk belajar berbahasa Ibrani. Tidak menulis. Dia suruh orang bernama Zaid tadi menulis apa yang dia katakan. Iya, apa selain dia itu katakan. dia suruh. Bukan dia Enggak, suruh belajar Muhammad dan juga tulis menyuruh. sendiri. Muhammad juga menyuruh Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa orang Yahudi. Setuju? Dia suruh belajar, tapi dia tu suruh Ahmad Zaid menulis Zaid tadi menulis Iya, apa yang waktu dia disuruh cakap. belajar itu tujuannya tidak lain tidak bukan ya mempelajari kitab-kitab orang Wahyudi. Okey, dalam sejarah kita tahu bahawa Raja Najasyi ketika berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Okey, gini saja dah. ayat Gini saja, Bang. 21. Bang Fatih, supaya kita tak berputar-putar. Coba bukakan surat Ali Imran ayat ke-7. Itu adalah pengakuan bahwasanya Quran itu berisi bahasa-bahasa yang tidak jelas. Coba. Ini udah diakui sama Allah. Allah berkata, di satu sisi Allah berkata, Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Jadi tidak mungkin orang lain yang mengajar-ngajari. Tidak mungkin orang asing mengajar-ngajari ini. Sementara ini saja bahasa Arab yang jelas. Dan di dalam surat Yusuf ayat kedua tadi, Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tetapi coba buka Ali Imran ayat 7. Ayat 7 makna penuh. Bacakan. Sekejap. Kita udah kena pelanggaran ya teman-teman ya, udah kena 3 Saya pembatasan. tahu ayat Matanya ini, udah. saya pernah dengar. Coba baca dulu, baca. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab. Dalam kitab itu ada ayat-ayat muhkam. Ayat yang jelas maknanya pokok isi kitab menjadi dasar hukum dan akidah yang tidak menimbulkan keraguan. Ayat-ayat mutasyabihat. Ada pun orang yang dalam hatinya Sebentar, apa mutasyabihat itu, Bang? Jangan bahasa tersembunyi. Apa itu Okey, mutasyabihat? ayat-ayat mutasyabihat ayat yang samar atau memerlukan penjelasan. Oke. Biasanya berkaitan perkara gaib atau sifat Allah. Oke. Berarti Ada ada orang tidak yang dalam ayat-ayat yang hatinya- mutasyabihat? Ada, Samar, tidak jelas, betul? betul. Oke, sementara menurut Allah ayat Al-Qur'an itu jelas, betul? Betul. Tapi di satu sisi Allah bilang ayat Quran itu tidak jelas, betul? Ada ayat yang muhkamat, yang tetap, dan ada ayat yang mutasyabihat yang Iya, berkaitan oke. dengan Untuk apa? sifat gaib Allah. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diturunkan? Sekarang ni dikata supaya menjadi tujuan menimbulkan mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan Iya, itu kan mutasyabihat mereka. dengan Tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas alias mutasyabihat itu apa? Sekejap. Di dalam ini dia memberi penjelasan sekali. Dia tidak memberi makna penuh. Iya, apa tujuannya ditunjukkan ayat-ayat itu? Okey, ada pun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Iya, Padahal itu kan takwil mereka. ayat Kok jadi mereka yang mutasyabihat disalahin? itu- Sebentar. Kan Allah yang menurunkan ayat yang tidak jelas. Tapi malah orang yang disalahin. Gimana? Maksud Sekarang saya, ni macam ni. Yang begini, pertama sekali. dari pihak Allah, apa tujuan diturunkannya ayat-ayat yang tidak jelas? Okey, sekarang ni kamu yakin Quran turun daripada Allah? Kan saya ikuti apa yang Anda pahami dulu. Anda mengatakan Bukan, bahwa sekarang ni saya tanya, kamu yakin Tuhan turun tentu daripada Allah? tidak, tentu tidak. Bahkan menurut Okey, jadi saya kamu kata bahawa Muhammad yang menulis Quran. bukan, yang menulis adalah para pengikutnya yang disuruh belajar bahasa Ya, Nabi Muhammad yang Ibrani. mencipta Al-Quran pakai kepala dia. Nabi Muhammad mencipta Al-Quran pakai otak dia dan menuturkan supaya sahabat sudah menulisnya. pusing mendengarkan keterangan Anda yang berputar-putar. Saya kira kamu yang sedang pusing sekarang. Yang pusing saya karena mendengar penjelasanmu yang berputar-putar. Tadi saya juga tanya pusing kerana apa kamu tadi tujuan setuju. Kamu Bang, tadi setuju bahawa Bang, Nabi Muhammad tidak mungkin mengambil. apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas? Anda Itu tidak sebab bisa saya kata, jawab. kalau sekarang ni perkara pokok dasar dia adalah adakah Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri atau dia mendapat Bang, wahyu bukan ke situ, daripada Allah? Bang. Bahasan kita bukan ke situ. Bahasan kita Daripada adalah awal tadi saya kata bahawa perkara telurnya, perkara dasarnya adalah adakah Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri atau dia mendapat wahyu daripada Allah? dia tidak Kalau pernah kita mendapatkan setuju- wahyu, Bang. Dia tidak pernah mendapatkan Okey, kalau wahyu. kita setuju bahawa Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri, maka perbahasan ini sudah habis. Kalau kita setuju bahawa Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah, juga perbahasan ini sudah habis. Jadi antara dua sekarang ni.
adakah kita ada persamaan menyambung dalam perkara ini? Sekiranya kamu setuju dengan saya mengatakan Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dia tidak mungkin. Dia tidak pernah mendapatkan wahyu, Bang. Dia tak pernah mendapat wahyu. Dia itu menyuruh orang untuk belajar bahasa Hebrew. Nah, nanti di situ Nabi Muhammad semasa wahyu pertama dia tidak pernah, dia cuma keluar berjumpa dengan isteri dia saja. Dia tidak pernah berjumpa dengan siapa lain selain daripada isteri dia. Ketika dia nanti kita lari kemana-mana hanya. Kita jadi lari kemana-mana, Bang. Hanya. Kan tadi bahasan kita, Bang. Bahasan kita. Sejarah. Bahasan kita tadi, Allah berkata. Ini kan menurut kalian kan Allah berkata. Padahal menurut saya, yaitu bukan Allah. Itu sebenarnya Muhammad dan teman-temannya. Bilang begini. Sesungguhnya Al-Quran itu kata mereka diajarkan oleh orang-orang asing. Tuduhanmu itu salah. Bagaimana kau katakan Quran itu diajarkan oleh orang asing? Sementara Quran ini bahasa Arab yang jelas. Setuju? Oke. Nah, kita buktikan apakah benar Al-Quran bahasa Arab yang jelas? Ternyata di dalam Al-Quran didapati bahasa-bahasa yang tak jelas. Bahkan Allah, saya bilang Allah tanda kutip, Bang, ya, quote and quote ya. Kenapa saya katakan Allah quote and quote? Karena itu kata mereka, padahal sebenarnya itu adalah Muhammad dan teman-temannya. Begini. Oke, kita kena fahami. Sebentar, begini. Kata Allah yang sebenarnya menurut keyakinan saya itu adalah Muhammad dan teman-temannya berkata begini. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut terdapat bahasa yang mutasyabihat dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu nggak jelas ya. Untuk mencari-cari takwilnya dan untuk mencari perselisihan. Loh, mereka yang disalahin. Kenapa mereka yang disalahin? Sebentar, Bang. Belum selesai. Kenapa mereka yang dipersalahkan? Harusnya yang dipersalahkan itu adalah kenapa ada ayat-ayat yang tidak jelas? Udah dia yang kau yang membuat tak jelas, mereka yang disalahkan. Gimana ini? Sekarang ini secara umumnya Al-Quran ini dalam bahasa yang jelas, tetapi secara khususnya ada beberapa ayat yang tidak dijelaskan, faham? Oke, untuk secara apa? Oke, kembali lagi ke yang awal tadi. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diberikan kepada manusia? Itu sebab kita katakan bahawa di dalam Islam ada pemahaman. Bang, coba jelaskan kepada saya, Bang. Jangan futar-futar hanya. Dengar. Apa tujuan dari Allah memberikan wahyu yang wahyu tersebut tidak dimengerti oleh manusia? Coba, apa gunanya? Padahal di dalam surat semua manusia tidak mengertinya, ada yang mengertinya. Oke, sebutkan. Oke, menurut Muhammad apa arti alif lam mim? Itu sebab saya kata tidak bisa dipahamkan oleh semua manusia, tapi ada ayat di dalam. Oke, buka surat Yusuf ayat kedua tadi. Surat Yusuf ayat kedua. Surah Yusuf ayat kedua. Coba. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Setuju? Oke, betul. Tujuannya supaya paham, betul? Betul. Oke, coba sekarang. Apa arti alif lam mim? Oke, sekarang itu saya kata secara umumnya supaya kamu faham. Tapi ada beberapa ayat. Mutar-mutar. Pernah dengar dalam saya sudah pusing hanya. Baiklah, saya sudah pusing kepala, perlu paramek hanya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti, Bang, ya. Karena kita sudah kena pembatasan nih, Bang. Oke? Saya turunkan dulu ya. Oke, baik, saya turunkan. Hanya, kepala sudah pusing. Teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir, teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti
sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.